Alam sepertinya sedang kurang bersahabat dengan binatang-binatang endemik. Dulu kita seringkali tidak sengaja menjumpai hewan langka tersebut, namun entah mengapa keberadaan mereka semakin hari, semakin mengkhawatirkan. Ada apa dengan alam? Manusia dengan mudahnya merusak alam dan penghuninya, untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya tidak terbandingi dengan dampak yang ditimbulkan. Entah bagaimana hutan yang dulunya ciri khas kehidupan di Borneo, beberapa waktu ke depan akan semakin terancam oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam video kali ini saya sudah menyiapkan 10 jenis hewan di Pulau Borneo yang sudah hampir punah. Maka daripada itu jangan sekali-kali menangkap bahkan memperjualbelikannya, karena binatang-binatang ini telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Kita mulai dari gajah Borneo. Benar sekali, ternyata di Pulau Borneo ada gajah. Hewan ini mendiami wilayah Sabah bagian timur dan Kalimantan bagian utara. Gajah-gajah Borneo sedikit berbeda dengan gajah pada umumnya, perbedaannya terlihat jelas dari ukuran. Gajah Borneo memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran gajah pada umumnya, ukuran tinggi gajah Borneo dewasa hanya sekitar 2,4 meter. Nama latin dari gajah ini adalah Elephas maximus bornensis. Populasi gajah di Sabah Malaysia berkisar antara 1.500 sampai 2.000 individu, sedangkan populasi yang berada di Kalimantan Utara Indonesia sangatlah memprihatinkan, hanya berkisar antara 30 sampai 80 individu saja. Selanjutnya ada owa-owa. Owa-owa adalah hewan sejenis kera arboreal yang merupakan hewan endemik di pedalaman Kalimantan, Indonesia. Habitatnya terutama di antara aliran Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, dan Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Dalam bahasa lokal dikenal sebagai kalaweit yang artinya kera tanpa ekor. Orang luar negeri menamai satwa ini dengan sebutan Borneo Gibbon. Sebagai hewan pemakan buah, mereka berperan penting sebagai penyebar benih atau biji di hutan. Owa Kalimantan diklasifikasikan sebagai hewan terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, pada tahun 2015. Klasifikasi ini didasarkan pada hilangnya spesies dalam populasi, lebih dari 50% selama 45 tahun terakhir. Seluruh jenis owa adalah hewan dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sehingga pemeliharaan, perdagangan, dan perburuannya adalah kegiatan yang ilegal. Hewan terancam punah yang ketiga adalah Tarsius. Tarsius memiliki gigi tajam dan ia merupakan primata karnivora seutuhnya. Makanan utama primata ini adalah serangga, namun dia juga bisa memangsa kelelawar, ular maupun burung kecil di habitatnya. Tarsius seperti perpaduan antara monyet dan burung hantu. Struktur tengkorak kepala dan wajah hampir serupa dengan burung hantu, tetapi tubuhnya seperti monyet. Perlu diketahui bahwa Tarsius merupakan binatang yang aktif pada malam hari dan Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah spesies Tarsius terbanyak di dunia. Namun kabar buruknya, Tarsius juga merupakan salah satu dari 25 spesies primata yang paling terancam punah di dunia. Kerusakan habitat maupun perdagangan satwa ilegal yang terjadi di beberapa dekade terakhir ini, mengakibatkan turunnya populasi Tarsius secara massal di Pulau Borneo. Kucing merah Kalimantan. Pada tahun 2007, jumlah populasi efektif diperkirakan kurang dari 2.500 ekor kucing merah Kalimantan dewasa. Spesies ini terancam punah karena penurunan populasi yang diperkirakan lebih dari 20% pada tahun 2020, karena kehilangan habitat aslinya. Kucing merah Kalimantan jauh lebih kecil daripada kucing emas Asia. Bulunya berwarna coklat terang, dan lebih pucat di tubuh bagian bawah, kemudian bulu di bagian kaki dan ekor agak pucat dan merah. Ekornya memanjang, meruncing pada ujungnya, dengan garis putih di sisi bawah, yang berwarna menjadi lebih putih ke ujung, dan ada bercak hitam kecil di ujung atasnya. Telinga kucing ini berbentuk bulat, warna bulu pada bagian luar ialah coklat kehitaman, sedangkan bagian dalamnya, berwarna lebih terang.
Selanjutnya salah satu hewan langka yang ada di Kalimantan adalah tupai peminum darah. Tupai ini juga sering disebut tupai vampir. Tupai dengan nama latin Rheithrosciurus macrotis ini adalah salah satu mamalia dengan ekor berbulu lebat. Ekor hewan pengerat ini 30% lebih besar dari tubuhnya sendiri, sementara panjang total hewan ini adalah 36 cm. Menurut legenda masyarakat sekitar, tupai vampir terkenal agresif dan mampu membunuh rusa muncak atau yang kita kenal dengan sebutan kijang. Tupai vampir disebut bisa meloncat dari pohon ke leher kijang, kemudian meminum darahnya, bahkan kadang merobek tenggorokan yang membuat si kijang terbunuh. Sebagai hewan nokturnal, tupai vampir mencari mangsanya pada malam hari. Spesies ini cukup sering terlihat di Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat, Indonesia. Yang keenam, ada pesut mahakam. Pesut mahakam atau dalam bahasa Latin disebut Orcaela brevirostris adalah jenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam punah. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Secara global, pesut memiliki populasi sebanyak 6.000 ekor, namun berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini hanya tinggal 80 ekor saja di perairan Kalimantan, dan kabar buruknya, hewan ini menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat, dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu, sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, dan tidak ada moncong seperti lumba-lumba laut. Ketujuh, ada bekantan. Bekantan merupakan hewan endemik Kalimantan yang cukup berbeda dengan primata lainnya. Bekantan memiliki hidung berukuran besar dan bulu berwarna coklat kemerahan. Saat sedang marah atau senang, hidung bekantan akan membengkak dan berubah warna menjadi merah. Bekantan ini termasuk jenis hewan yang hidup secara berkelompok. Bahkan mereka bisa hidup dalam kelompok besar, sekitar 60 hingga 80 ekor, terdiri dari pejantan dan betina. Keunikan lain dari hewan ini adalah kerjasama antar betina dalam merawat anak. Anak yang baru lahir bisa diurus lebih dari satu betina yang ada di dalam satu kelompok. Setelah berusia 1 tahun, barulah anak bekantan itu akan lepas dari sang ibu. Kini bekantan menjadi salah satu hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terus berkurang. Pada tahun 1994, jumlah bekantan di Kalimantan sekitar 114.000 ekor, namun jumlah ini terus berkurang. Di tahun 2004 jumlah bekantan hanya sekitar 25.000 ekor saja. Yang kedelapan, ada beruang madu. Beruang madu, dengan nama latin Helarctos malayanus, merupakan salah satu jenis beruang yang bertubuh kecil. Ukuran panjang hewan ini hanya sekitar 1–1,5 meter, dan berat beruang madu pun hanya berkisar 50 hingga 65 kg, yang tentunya berbeda dengan jenis beruang lain yang bisa memiliki berat hingga ratusan kilogram. Walaupun bernama beruang madu, hewan ini tidak hidup dengan hanya memakan madu, namun beruang madu adalah jenis hewan omnivora atau pemakan segala. Beruang madu bisa memakan buah dan larva lebah yang ada di dalam sarangnya. Binatang langka ini telah menjadi maskot kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Keberadaannya tersebar di sejumlah kawasan hutan di Kalimantan, namun jumlahnya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya ada hewan terkenal dari Kalimantan, yaitu orangutan. Orangutan adalah satwa primata yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia. Menurut penelitian, orangutan berbagi 96,4% materi genetik yang sama dengan manusia. Orangutan dicirikan oleh rambut di seluruh badannya yang berwarna kemerahan. Satwa ini merupakan mamalia arboreal terbesar yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di pepohonan. Populasi orangutan mengalami penurunan yang luar biasa dalam kurun waktu 1 abad terakhir ini. Menurut data WWF, 1 abad yang lalu, populasi orangutan diperkirakan mencapai 230.000 ekor. Namun saat ini menyusut hingga kira-kira 50% dari populasinya. Penyebab terancamnya populasi orangutan yang paling utama adalah faktor deforestasi dan kerusakan habitat, yang banyak terjadi karena konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit ataupun untuk lahan-lahan pertanian lainnya.
Orangutan juga merupakan target yang mudah untuk perburuan liar karena badannya yang besar dan gerakannya yang lamban. Yang terakhir adalah katak kepala pipih Kalimantan. Katak yang langka ini merupakan satu-satunya jenis katak di dunia yang diketahui tidak memiliki paru-paru. Katak kepala pipih Kalimantan menyebar terbatas hanya di sekitar Nangapino, Kalimantan Barat, Indonesia. Mengingat kecilnya populasi dan ancaman kerusakan habitat yang dihadapinya, katak ini digolongkan ke dalam status terancam kepunahan. Katak kepala pipih Kalimantan dapat dikatakan sebagai indikator suatu lingkungan yang sehat dan bersih, karena hewan ini hidup di area tingkat oksigen yang tinggi dan bebas dari sampah. Nah, untuk bernafas, karena tidak menggunakan paru-paru, hewan ini bernafas menggunakan kulitnya. Demikian rangkuman kami mengenai beberapa hewan yang terancam punah di Pulau Borneo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, kita bertemu pada video selanjutnya.